Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah subuh hari ini kita bisa melaksanakan salah satu tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan kewajiban sholat fardu subuh secara berjamaah. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, seperti sudah menjadi rutinitas untuk kita setiap subuh Ahad, ya, ada pengajian kita isi. Bagi yang ada kesempatan silakan mengikuti, yang punya kepentingan secepatnya memang ya silakan diurus, karena memang Allah mengingatkan wa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal. Namun kalau misalnya kita yang masih ada kesempatan barang 10 menit, 15 menit, tidak apa-apa kita untuk belajar, sama-sama belajar mengkaji Al-Quran. Kita belajar membacanya, kita belajar untuk mengartikan dan mengamalkan isi kandungan ini. Jamaah subuh yang berbahagia, sebagai lanjutan materi yang saya sampaikan dulu tentang surah pendek, ya, yang terdapat dalam juz 30. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, kita sudah belajar tentang surah An-Nas, di mana surah An-Nas adalah menempati surah yang ke-114, surah yang terakhir dari kitab suci Al-Quran. Dari urutkan dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai yang terakhir adalah surah An-Nas. Pada subuh hari ini insyaallah materi kita adalah Quran surah Al-Falaq. Quran surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat, termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Yang Al-Falaq ini ya terambil dari ayat yang pertama, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi untuk yang pertama barangkali kita coba untuk belajar, sekedar mengingatkan kembali cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama kita perlu perhatikan di dalam ayat-ayat ini adalah huruf pertamanya huruf Qaf, bukan huruf Kaf. Jadi tebal. Ya, ku, bukan ku, tapi ku, ya. Qul. Kemudian setelah itu a hamzah, alif fathah a bersambung dengan ain yang berdhamma. A'u, jangan sampai a'u, jadi langsung ya a dulu baru au. Kemudian yang berikutnya bukan su, jangan kul a'usu, ya. Za zi zu,
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, huruf terakhirnya ini adalah huruf qalqalah, di mana huruf qalqalah itu dalam ilmu tajwid ada 5, diantaranya huruf ba, jim, dal, to, dan huruf qaf. Nah, ini terdapat huruf qaf yang berbaris kasrah. Karena kita di akhir ayat kita baca maka disukunkan. Ya, setiap kita berhenti pada huruf-huruf itu, maka cara membacanya harus mantul atau disebut dengan qalqalah. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Laq. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min sya, nun sukun bertemu dengan huruf shin, dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Cara membaca ikhfa itu, nun sukunnya atau tanwinnya itu langsung kepada huruf ikhfa yang mau disebutkan. Jadi tidak boleh baca min sya. N-nya itu harus sudah hilang, masuk kepada huruf didengungkan dan masuk kepada huruf shin. Jadi min sya, min, seakan-akan kita dengungnya itu sudah dibayangi dengan huruf shin dan ditahan 1 alif atau 2 harokat. Min, jadi bukan min, bukan seperti itu ya. Min syarri ma khalaq. Nah, melepaskan huruf kha, ya itu masuk dalam huruf al-isti'la, di mana huruf itu ya tebal, pangkat lidah itu harus terangkat sedikit ya. Kha bukan ha. Kha. Ya. Kemudian khalaq. Ya, ini kembali kepada qalqalah, ya, ma khalaq. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Jadi kembali ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Kemudian go ya, itu huruf al-isti'la juga itu harus tebal sehingga bacanya go, bukan ga. Gasikin, gasiqin, tapi go siqin. Ya. Qin. Idza bukan isa. Za halus. Za idza. Waqab. Jadi ba terakhir itu adalah juga harfun qalqalah, huruf qalqalah yang harus dibaca mantul. Idza waqab. Ayat keempat sama ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Kemudian wa min syarrin, rinna, nun bertasdid itu harus didengungkan, ditahan 1 alif atau 2 harokat. Kemudian fa juga ditahan. Ya, ada itu fathah 3, sa juga sa. Jadi bukan sa tapi sa. Kemudian apalagi yang terakhir itu adalah huruf qalqalah juga, adalah huruf dal. Fil uqadi dibaca fil uqad. Yang terakhir ayat kelima adalah sama, ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, ikhfa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ha di sini adalah ha yang di tengah tenggorok. Jadi makhraj huruf ha itu ada 3. Ha yang bulat-bulat itu di sini pangkal tenggorokan ha. Ya. Kalau yang di dalam ayat ini huruf ha yang posisinya makhraj hurufnya, tempat keluarnya itu di posisinya di tengah tenggorokan. Ha. Ya.
Terus kalau yang ada titiknya itu dia di ujung tenggorokan, itu huruf kho. Ya, kembali ha yang kayak bulat di tengah, ha ya di ujung kho. Ya, jadi wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mengikat untuk cara membacanya. Sekarang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya Tuhan, kepada siapa kita berlindung? Tentu hanya kepada Allah. Ya kalau di sini katakan aku berlindung ya kepada Tuhan Robbi, Tuhan yang menguasai subuh. Sesungguhnya bukan hanya subuh saya yang dikuasai, tapi semua alam, semua waktu, semua tempat itu adalah milik Allah, ciptaan Allah, sehingga ya dialah yang berkuasa semuanya. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Jadi kita berlindung kepada Allah di dalam ayat ini. Yang pertama itu adalah dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Karena yang ada di bumi ini garis besarnya hanya dua. Kalau bukan makhluk ya khaliq. Kalau bukan yang diciptakan tentu pencipta. Pencipta itu hanya satu, tidak ada duanya, hanya Allah. Dan yang diciptakan itulah yang disebut makhluk. Inilah yang luar biasa banyak yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Makhluk ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Dan semuanya itu bisa saja berniat tidak baik untuk kita, mau mencelakakan kita, bisa saja. Ya, baik itu mungkin ular, kalajengking dan sebagainya, mungkin juga yang bisa dilihat seperti pencuri atau maling atau dan lain-lain sebagainya. Maka ayat kedua ini diharapkan kita itu berlindung kepada Allah. Ayat ketiga ini, ayat kedua ya, ayat kedua min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kita berlindung kepada Allah dalam ayat ini. Yang ketiga juga adalah bahwa pada malam hari, di malam yang gelap itu biasanya juga ada kejahatan-kejahatan yang terjadi kepada kita. Ya biasanya itu ada pencuri atau maling dan sebagainya yang ingin mencelakakan kita. Kemudian yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita atau perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, ya pada buhul-buhul talinya. Jadi memang sudah diakui sejak dulu namanya sihir-sihir itu sudah ada. Dari sini Al-Quran juga mengatakan bahwa mengakui bahwa memang ada penyihir-penyihir yang menggunakan perangkat iblis atau jin-jin kafir atau setan-setan itu ya untuk digunakan untuk ingin mencelakakan manusia. Kemudian yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, jadi asbabun nuzul ayat ini itu
itu kita tidak perlu sampaikan kembali karena ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama. Jadi saya sedikit mengulas kembali bahwa dalam ayat ini Allah mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang tempat mengadu, memohon, berserah diri dan berlindung dari semua perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa akan mencelakakan kita, yaitu dari kejahatan makhluknya Allah dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita dan dari kejahatan wanita atau laki-laki sekalipun yang penyihir-penyihir yang ingin melancarkan sihirnya untuk mencelakakan kita, dan yang terakhir dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, orang-orang yang melakukan sihir-sihir ini juga yaitu biasanya itu terkait dengan ayat kelima, yaitu kejahatan orang karena mungkin dengki atau iri. Saya perlu sampaikan juga bahwa hasad, dengki ini adalah proses dari iri. Ada perbedaan kata iri hati dan dengki atau hasad. Iri itu adalah masuk dalam sifat-sifat atau penyakit-penyakit iman, penyakit-penyakit hati. Iri adalah perasaan tidak senang muncul dalam diri kita apabila orang lain itu mendapatkan nikmat atau kebahagiaan. Jadi kalau mau tahu apakah ada penyakit itu dalam diri kita itu, kita harus tanya diri, ada enggak perasaan tidak senang, tidak nyaman yang kita rasa? Kalau misalnya saudara kita, tetangga kita ada mendapatkan kebahagiaan, beli mobil, apakah kita tidak ikut berbahagia? Atau justru malah, waduh, sakit hati, ada perasaan tidak enak. Naik jabatannya teman, kita ada rasa tidak enak. Jadi kalau ada seperti itu, berarti kita memiliki salah satu penyakit iman, yang diantaranya adalah iri. Dan jadi boleh katakan iri ini adalah tidak senang melihat orang yang bahagia, tidak senang melihat orang yang mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Dan sebaliknya malah senang melihat orang kalau susah. Senang melihat orang kalau susah. Malah kalau orang itu misal mungkin saingan dalam persaingan karena mungkin ada rasa kesombongan, ada ingin dipuji, ada ria. Ini semuanya adalah keterkaitan itu. Karena ada persaingan-persaingan itu, wah ini saya merasa tersaingi. Jadi begitu dia dapatkan sesuatu kebahagiaan, kenikmatan, tidak senanglah hatinya. Itu iri. Dan apabila ini tidak dipatahkan itu, tidak diobati dengan keimanan, maka itu bisa berwujud menjadi dengki. Nah, apa itu dengki atau hasad dalam Quran ini? Hasad yaitu selain orang itu tidak enak, tidak nyaman apabila saudara-saudaranya mendapatkan kenikmatan, juga berusaha menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Bahkan ingin memusuhinya dan mencelakakan fisiknya. Ini yang disebut dengan hasad. Nah, oleh karena itu jamaah subuh yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Yang artinya jauhilah itu namanya dengki. Ya bukan iri tapi dengki ya. Karena sesungguhnya dengki itu adalah ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Kama ya'kulul narul khatab. Kama ya'kulun narul. Kama ta'kulun narul khatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi umpama itu api memakan kayu bakar ya habis. Demikianlah kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita dihabiskan oleh karena kita memiliki rasa iri dan dengki. Ya inilah yang terpenting bagi kita. Nah, bagaimana cara untuk menghindari ini, rasa iri dan dengki ini? Satu, tanamkan, kita harus meyakini di Quran surah Hud itu ayat 6 kalau tidak salah itu dikatakan begini. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Wa ma, dan tidak ada min dabbatin dari makhluk yang melata, yang bergerak, yang bernyawa, yang ada di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, terkecuali Allah itu yang memberikan melengkapi rezekinya. Sudah ada bagiannya. Dan rezeki kita tidak mungkin bertukar dengan yang lain. Oleh karena itu, ngapain kita iri sama orang lain? Karena masing-masing Allah sudah menjamin rezeki. Tidak ada makhluk yang melata pun yang ada di bumi ini yang Allah ciptakan, kecuali Allah itu sudah menjanjikan, melengkapi, menjamin rezekinya. Nah, kalau ini yang kita tanamkan, keyakinan ini, insya Allah tidak akan iri antara satu dengan yang lain. Karena memang kita masing-masing ternyata ada rezeki. Walaupun usaha kita sama, di sana dagang, di sini dagang, sama-sama dagang sandal lagi misalnya atau sepatu. Ya tidak usah iri, masing-masing. Ayo kita sama-sama saja. Masing-masing ada rezeki kita masing-masing dan Allah itu menjamin. Seandainya tidak, coba kita berenungkan seperti halnya dengan laba-laba. Apa ya? Laba-laba itu, spider. Yang hanya rumah, alat tempat mencari rezekinya kan sangat terbatas, hanya bulatan-bulatan begini saja. Ya, pasang perangkat. Nah, kalau Allah tidak menjamin rezekinya makhluk itu, karena dia sifatnya statis di situ saja usahanya, ya matilah dia. Tapi karena Allah itu sudah menjamin, menghadirkan makhluk itu, insya Allah dengan perangkat seperti itu saja, ada aja Allah yang menyuruh kupu-kupu atau apapun yang tidak sengaja kok terperangkat, dan begitu terperangkat, ya itulah rezekinya. Demikian pula misalkan ya cicak yang hanya nempel di dinding, makanannya adalah nyamuk. Secara logika itu tidak mungkin, pasti lapar cicak itu. Tapi karena Allah itu sudah menjamin rezekinya, cicak tentu berkeyakinan kamu ini nyamuk, suatu waktu tidak mungkin terbang terus, suatu waktu capek. Pada saat capek ya nempellah di dinding. Ya, pada saat itu ada cicak di situ. Ya, Allah berikan kekuatan cicak, cepat nangkapnya. Hap, ya selesai, dapat rezeki juga. Jadi ngapain kita itu iri dan dengki? Karena Allah sudah menjamin rezeki masing-masing. Jamaah subuh yang berbahagia, sekira ini yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, bahwa memang sifat-sifat seperti iri, dengki, ria, kibri, sombong, ujub, bangga diri,
itu semuanya adalah bagian dari penyakit-penyakit iman. Jadi penyakit-penyakit hati, dan itu bisa membuat orang akan memunculkan penyakit-penyakit fisik karena gangguan-gangguan hatinya yang tidak bahagia, ya jiwanya yang tidak bahagia, sehingga akhirnya berpengaruh kepada fisik, yang mungkin tekanan darah lah atau apakah ya. Jadi inilah Islam, saudara-saudara sekalian jamaah subuh berbahagia. Kita selalu mengkaji Al-Quran, belajar Islam, hadis, supaya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk subuh hari ini, ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalulah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya agar kita terhindar dari kejahatan makhluk Allah, baik itu yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat, baik itu orang-orang yang dengki, orang-orang yang mau melaksanakan sihir-sihirnya. Insya Allah tidak mungkin itu terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Yang penting kita selalu tawakal dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat berserah diri dan bertawakal. Saya kira ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.